Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Adapun bentuk aljabar itu merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh misalkan di sini 2x ditambah 5y dikurang 4xy dikurang 3y pangkat 2 ditambah 2xy dikurang 10. Ini merupakan contoh dari bentuk aljabar. Adapun unsur-unsur pada bentuk aljabar itu yang pertama suku. Suku itu merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangannya. Suku-suku pada bentuk aljabar ini ada 6, yaitu 2x, 5y, negatif 4xy, negatif 3y pangkat 2, 2xy, dan negatif 10. Itu unsur yang pertama. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu variabel. Nah, variabel ini merupakan faktor yang berbentuk huruf. Di sini hurufnya ada x, y, xy, dan y pangkat 2. Nah, ini merupakan variabel-variabel pada bentuk aljabar di sini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien itu merupakan pengali suatu variabel atau yang biasanya berada di depan variabel. Itu disebut dengan koefisien. Contoh misalkan di sini 2 ini merupakan koefisien dari x, 5 koefisien dari y, negatif 4 koefisien dari xy, negatif 3 koefisien dari y pangkat 2, dan 2 di sini merupakan koefisien dari xy. Unsur selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta itu merupakan suku yang nilainya tetap, jadi dia nggak mempunyai variabel. Nah, di sini yang termasuk dalam konstanta yaitu negatif 10. Selanjutnya, suku sejenis. Nah, suku sejenis di sini merupakan suku-suku yang memuat variabel yang sama dan pangkat yang sama pula. Nah, dari bentuk aljabar di sini ada suku sejenis yaitu negatif 4xy dan 2xy. Itu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ada suku, variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Selanjutnya, operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar itu hanya bisa dikerjakan pada suku-suku yang sejenis. Ingat, di sini penjumlahan hanya bisa dikerjakan pada suku-suku yang sejenis atau mempunyai variabel yang sama. Jadi, kalau variabelnya sama bisa dijumlahkan, tetapi kalau variabelnya beda tidak bisa dijumlahkan. Contoh misalkan di sini yang pertama 2x tambah 5x, karena di sini variabelnya sama x dengan x, maka kita bisa jumlahkan menjadi 7x. Contoh yang kedua 3x ditambah dalam kurung 2y dikurang 6x. Nah, ini kita bisa buka kurungnya menjadi 3x tambah 2y dikurang 6x. Di sini yang bisa dijumlahkan hanya 3x dengan negatif 6x. Jadi yang variabelnya sama. 3 dikurangi 6 hasilnya negatif 3x, sedangkan 2y-nya tetap. Jadi bentuk sederhana dari 3x ditambah 2y dikurang 6x itu sama dengan 2y dikurang 3x. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 2x kuadrat dikurang 4xy ditambah x ditambah dengan 5x dikurang 6x kuadrat ditambah 3xy. Nah, kita bisa jumlahkan suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang mempunyai variabel yang sama, x kuadrat dengan x kuadrat, xy dengan xy, kemudian variabel x dengan variabel x. Di sini 2x kuadrat ditambah min 6x kuadrat, hasilnya itu sama dengan min 4x kuadrat. Kemudian min 4xy ditambah 3xy, hasilnya min 1xy. Satunya yang tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir x ditambah 5x, hasilnya 6x. Itu hasil penjumlahannya. Selanjutnya operasi pengurangan pada bentuk aljabar.
Sama seperti penjumlahan, di sini pengurangan bentuk aljabar juga hanya bisa dikerjakan pada suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Contoh misalkan di sini yang pertama 5x dikurang 3x itu sama dengan 2x. Kemudian 2y dikurang 6y dikurang 3x. Kalau kita buka kurungnya, hati-hati di sini dalam pengurangan, kita kalikan ke dalam kurung. 2y di sini negatif dikali 6y jadinya negatif 6y, negatif dikali negatif di sini jadinya positif. Berarti jadi positif 3x ditambah 3x, bukan dikurang 3x lagi. Karena di sini sudah kita kalikan negatif dikali negatif hasilnya positif 3x. Nah, dari sini bisa diperoleh 2y dikurang 6y hasilnya negatif 4y, sedangkan 3x-nya tidak ada suku yang sejenis, maka kita biarkan, tulis lagi tambah 3x. Jadi hasil dari 2y dikurang 6y dikurang 3x itu hasilnya negatif 4y ditambah 3x. Selanjutnya contoh yang ketiga, di sini ada 6x kuadrat dikurang 4x ditambah 7x dikurangi dengan 5x dikurang 2x kuadrat tambah 3xy. Berarti di sini kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, x kuadrat dengan x kuadrat, xy dengan xy, dan x dengan x. Bisa diperoleh di sini 6x kuadrat dikurang negatif 2x kuadrat min 4xy dikurang 3xy ditambah 7x dikurang 5x, maka hasilnya 6 dikurang negatif 2 hasilnya 8x kuadrat, negatif 4 negatif 3 hasilnya negatif 7xy, dan 7 dikurang 5 hasilnya positif 2x. Contoh pengurangan bentuk aljabar selanjutnya di sini, tentukan hasil pengurangan 2x dikurang 4y oleh 6y ditambah 5x. Perhatikan di sini ada kata oleh. Kalau di sini disebutkan kata oleh, berarti pengurangannya dilakukan dari depan ke belakang. Berarti 2x dikurang 4y dikurang lagi 6y ditambah 5x ya, dari depan dikurang ke belakang. Nah, baru kita kurangkan suku-suku yang sejenis 2x dikurang 5x, kemudian negatif 4y dikurang 6y, maka hasilnya negatif 3x dikurang 10y. Atau bisa juga dengan membuka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya, di sini 2x dikurang 4y, untuk yang belakang negatif dikali 6y hasilnya negatif 6y, negatif dikali positif 5x hasilnya negatif 5x. Baru kita kurangkan suku sejenisnya. 2x dikurang 5x hasilnya min 3x, min 4y dikurang 6y hasilnya min 10y. Selanjutnya, tentukan hasil pengurangan 2x dikurang 4y dari 6y ditambah 5x. Nah, kalau di sini memakai kata dari, berarti kita mengurangkan dari belakang ke depan. Maka pengurangannya bisa kita tulis 6y ditambah 5x dikurangi dengan 2y dikurang 4x. Kita kurangkan suku-suku yang sejenis, 6y dikurang min 4y, kemudian 5x dikurang 2x, hasilnya 10y ditambah 3x. Atau dengan cara membuka kurungnya, di sini 6y tambah 5x, negatif dikali 2x hasilnya negatif 2x, negatif kali negatif 4y hasilnya jadi positif 4y. Baru kita jumlahkan lagi suku-suku yang sejenis. 6y tambah 4y hasilnya 10y, kemudian 5x dikurang 2x hasilnya positif 3x. Jadi hasilnya sama dengan 10y ditambah 3x. Di sini hasilnya akan tetap sama, mau pakai pengurangan langsung atau mau dengan cara buka kurungnya. Itu sedikit penjelasan saya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.